Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107.7 FMI Kendari, sumber informasi dan inspirasi Anda. Nah, teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini di acara Talk Show Fajar, nah kita kedatangan tamu nih yang menurut saya ini menarik ya. Betul. Ya. Nah, sudah di depan teman-teman sekalian ini. Nah, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, Dari- baik. Iya. Kalau boleh tahu, coba perkenalan diri terlebih dahulu dulu ya. Oke. Oke. Ya baik, perkenalkan nama saya Sadam Muhammad atau bisa dipanggil Adam. Saya salah satu mahasiswa jurusan Ilmu Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah semester 6. Berarti sudah mau semester akhir ini ya. Iya betul sekali. KKN. Iya. Nah, seperti yang sudah ditahu nih, ya sekarang kan Adam ini sudah menjabat jadi Ketua Umum UKM Bahasa nih. Betul. Itu sudah berapa lama itu menjabatnya? Iya, kalau tidak salah saya sudah menjabat kurang lebih 4 bulan. Salah. 4 bulan Kurang ya. lebih 4 bulan. Ya lumayan lah, mau hampir setengah tahun ya. Ya lumayan lah. Iya. Nah, apa sih motivasi Adam nih untuk mau menjadi Ketua Umum UKM Bahasa atau mau bergelut di bidang organisasi begitu? Ya oke. Untuk motivasi itu sendiri terkhusus di UKM Bahasa ya. Sebenarnya apa ya? Kemarin waktu sedikit saya bercerita mungkin Ya, silakan bercerita. Di sini kan bebas bercerita ya. Ya, supaya lebih real buat Iya. saya gitu ya. Iya. Oke. Sedikit mengenai hal ini, sebenarnya di UKM Bahasa sebenarnya itu dia salah satu organisasi UKK dan UKM yang termudah di antara UKM dan UKK di kampus. Itu salah satunya UKM Bahasa yang paling termudah. Dia masih menginjak atau masih berumur 4 tahun. Bagi saya umur 4 tahun itu ya masih balita lah. Iya. Saya juga di UKM Bahasa itu masuk angkatan 2. Saya termasuk dalam di situ angkatan 2. Tidak ada angkatan 1, angkatan 2, masih muda. Iya. Pas saya masuk juga baru berinjak 2 tahun gitu. Tapi di UKM Bahasa itu sendiri bisa dibilang walaupun muda ya, tapi sudah banyak memberikan prestasi-prestasi dan asumsi-asumsi kepada kampus itu sendiri. Entah itu debat bahasa Arab, debat bahasa Inggris, sampai kemarin kan di Pionir kemarin. Iya. Ada mewakili kampus ya yang Kendari untuk Pionir kan. Kemarin itu juga. Ya gitu sih. Dan adapun kegiatan-kegiatannya alhamdulillah UKM Bahasa itu walaupun baru dia sudah mampu mengadakan kayak seperti kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Kayak kemarin ada namanya pertukaran budaya Filipina dan Indonesia itu sendiri. Dan pada waktu itu dia yang Kendari itu acaranya gitu. Makanya orang-orang itu pada heran, kenapa sih Kaget begitu. kaget Iya. karena pada dasarnya Baru ini kan masih baru gitu masih kan, baru kalau mau gitu. dilihat toh Iya. masih baru. Gitu sih. Orang-orang berpendapat kok kayak gini ya, cepat sekali ini. langsung pada tingkat nasional Iya. begitu ya. Padahal itu kita kan sebenarnya senior saya pada waktu itu dia mencari link kemana-mana untuk bisa ini. Ya itulah sedikit. Adapun untuk saya motivasi sebenarnya motivasi saya untuk masuk di UKM Bahasa pada waktu itu sebenarnya ingin belajar bahasa, tidak ada lain. Cuman itu tuh Iya, saja. kebanyakan orang-orang yang masuk di UKM Bahasa kan mau belajar bahasa. Nah, tujuannya pertama itu. Karena UKM Bahasa identik dengan kebahasaan. Iya. Tapi saya heran, lah UKM Bahasa ternyata bukan hanya belajar bahasa saja. Banyak belajar pelajaran tentang keorganisasian, tentang administrasi, cara surat menyurat. Nah, itu kan bagi saya ternyata
itu sesuatu hal yang penting, apalagi surat menyurat itu salah sedikit nomor suratnya salah kita. Nah, Iya, iya. Berarti ternyata dalamnya luas sekali ya. iya betul, saya kaget juga ternyata bukan itu. Dan iya, bisa dibilang niat saya dan motivasi awalnya gitu sih, orang-orang pada bilang di UKM bahasa lo belajar bahasa, Dan akhirnya dan jadi akhirnya ketua umum. saya dan juga jadi ketua umum ya, gitu. Kaget kemarin Nggak nyangka juga begitu kan. kok ini nama saya gitu kan. Iya, Jadi bingung gitu, tapi mau tidak mau senior dan para pendiri-pendiri organisasi itu menginginkan supaya UKM bahasa itu bisa lebih berkembang gitu, berkembang. Dia memberikan amanah itu kepada saya, istilahnya dia memberikan estafet kepemimpinan itu kepada saya, supaya UKM bahasa itu lebih gini. Tapi jujur saja sebenarnya kalau mau dibilang saya masih minim begitu, tapi ya karena amanah ini pertanggungjawaban Berarti juga mau tidak mau begitu. mau tidak mau ya, saya harus tetap usaha dan optimis untuk bisa memajukan UKM bahasa itu sendiri. Seperti Berarti itu. kita mengikuti arus. Iya, Ya, begitu. iya betul. Misalkan kita berproses dulu kan, Ya, kita betul. melewati tahap prosesnya, gitu ya. Betul. Setiap kegiatan pasti ada prosesnya Ya kan. betul sekali. Betul. Nah, terus sekarang itu apa yang Adam nih rasakan semenjak jadi ketua UKM bahasa ini? Iya, Apa perubahan-perubahan apa kayak bagaimana begitu? gimana ya, seluk beluk di ketika saya selama ini jadi ketua umum di UKM bahasa itu sendiri, sebenarnya banyak sekali tantangan. Itu pun sebenarnya masih 4 bulan kalau tidak salah, kalau bukan 4 bulan 3 bulan sih saya menjawab. Itu masih istilahnya masih baru gitu, maksudnya sudah banyak masalah, sudah banyak seperti ini, sudah banyak tantangan, harus banyak konsultasi ke sini dan ke situ. Memang biar kalau di awal-awal eh, begitu ya. karena berat ya, karena di UKM sendiri kan orang-orangnya sifatnya beda-beda, jadi kita nggak bisa mau langsung berpikir bahwa UKM semua anggota itu harus seperti ini dan semua anggota itu harus seperti itu, tapi nyatanya tidak. Kita harus melihat bagaimana anggota itu sebenarnya, kita melihat dari psikologisnya, dari sikapnya kita. Makanya jadi ketua itu berat, saya rasa Iya, berat iya. sekali, tapi itulah tamparan saya untuk lebih giat berproses. Nah, sebagai motivasinya Iya begitu, betul toh. betul. Untuk lebih berkembang lagi. Iya. Iya, iya. Nah, terus ini selain jadi ketua umum pembahasa nih, Iya. apa saja atau masih ada organisasi lain yang di dalam maupun di luar kampus yang ada mengikuti nih? Ya sebenarnya sih banyak ya, kalau mau istilahnya ekstra kampus gitu, banyak sih Ternyata organisasi. banyak juga yang Iya, ada banyak. ikuti di. Iya, 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 iya. Sampai-sampai di organisasi daerah saya ikut situ, dan saya menjadi, bisa ditunjuk, saya bukan meminta sih, saya ditunjuk sebagai ketua bidang kerohanian organda itu. Organisasi apa itu? Organda itu organisasi daerah, contohnya kayak saya dari Wolo gitu, Kabupaten Kolaka, namanya organisasi IMPPW, Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Kecamatan Wolo gitu. Iya, iya, iya. Ya, dan saya juga banyak ikut di organisasi ekstra ya, salah satunya juga di apa ya, istilahnya kayak itu nah, Dewan Eksekutif Mahasiswa atau disebut dengan BEM kayak gitu. Saya juga ikut-ikut Jadi situ. juga itu. Iya. Berarti Anda nih sangat menggeluti dunia organisasi ya? Bisa dibilang saya ini haus organisasi sebenarnya. Iya, iya. Tapi ya sebenarnya sih nggak boleh seperti itu, kita harus fokus. Tapi itulah, dari situ saya banyak belajar bahwa organisasi itu bukan beban bagi kita terus pada mahasiswa. Sebenarnya mahasiswa, organisasi itu adalah tahapan acuan kita untuk bisa masuk ke situ, untuk berproses, untuk bisa kalau mau dibilang, kalau bagi saya sih, untuk bisa merubah kita, entah itu dari sikap, dari kedewasaan, dari kepemimpinan mungkin. Berarti ternyata berorganisasi itu sangat berpengaruh ya? Iya, kalau bagi saya sangat berpengaruh. Betul, betul. Tapi saya tidak menyalahkan juga orang yang tidak berorganisasi. Ya tidak sih. Saya sendiri juga, ya mungkin mereka juga punya pemikiran lain. Akademik begitu. Ya mungkin dia lebih pentingkan
pendidikannya mungkin gitu. kan kita nggak bisa menyalahkan juga. Hmm. Ya, tapi bagi saya ya, organisasi memang sangat perlu begitu di kampus, sangat sekali perlu, entah itu intra kampus, entah itu ekstra, saya rasa harus butuh kita. Harus begitu nih. Iya. Kalau ini bagi saya, Nah, bagi Adam tapi iya betul. Nah, lanjut. tapi bagi yang lain belum tentu Siap. pandangannya sama dengan Adam tadi. Iya betul. Iya. Nah, terus kan ini Adam ini banyak sekali menggeluti organisasi. Ya betul. Nah, bagaimana, apakah tidak merasa capek begitu atau ada apa nih kayak kendala begitu kan? Anda ini sudah banyak sekali organisasi yang Anda geluti Iya begitu. betul. Nah, bagaimana Anda bisa itu apa nih kayak menggeluti semuanya begitu? Ya pada dasarnya sih sebenarnya kita bisa membagi waktu pada dasarnya. Berarti Tapi di situ juga kita bisa belajar membagi waktu ya. Iya, tapi siap untuk berkorban itu. Oh, Anda harus iya. siap berkorban juga. Jangan di kita itu begitu, kita seperti itu tidak boleh kita apa istilahnya mau langsung begini secara instan, mau langsung begini, tidak. Kita siap berkorban, entah itu kita korban waktu, tenaga, kan itu semuanya harus Pokoknya perlu. semuanya, iya, harus Iya. perlu. Karena mau tidak mau ya ini yang dapatkan kita sendiri bukan orang lain ya. Sebenarnya sampai-sampai saya masuk komunitas ada di luar itu. Oh, masuk komunitas juga. Iya. Tapi bukan komunitas di kampus. Oh, Komunitas bukan. di luar kampus. Oh, iya. Ada namanya itu komunitas KPAY. Artinya itu komunitas peduli anak yatim. Jadi setiap Sabtu, kalau nggak salah Sabtu atau Jumat itu kita ke panti asuhan. Iya. Disitulah saya juga pada waktu itu baru masuk ke situ. Ternyata ini juga bagus ini, sebagai bisa dibilang sebagai ladang amal untuk kita di situ kan, membantu anak yatim kan, ganjaran kalau mau dibilang ganjaran pahalanya besar. Kalau tidak ya gitu loh. Di situ saya heran gitu, ternyata ada loh komunitas seperti ini juga ternyata di Kendari ini. Jadi sebenarnya saya awalnya mau tes saja, masuk tes. Misalnya ala-ala. Iya ala-ala saja, Ala-ala saja ya. Iya, biasa. Tapi ya saya di situ masuk dan saya melihat disitulah saya banyak belajar bahwa tidak semua orang itu memiliki orang tua, tidak semuanya orang itu memiliki keluarga. Ternyata masih banyak orang-orang yang tidak memiliki keluarga kan. Kayak contoh yang waktu saya ke panti asuhan itu, saya menggendong anak kecil sekitar 1 tahun kalau nggak salah. 1 tahun tuh berapa bulan gitu lah. Nah, istilahnya secara ininya jelasnya saya tidak tahu umurnya, tapi Mungkin sekitaran ya satu tapi tahun. masih kecil saya gendong-gendong gitu kan. Saya berpikir ternyata Sudah sampai nikah-nikahnya lo dibuang sama orang tuanya begitu, di tong sampah lagi. Coba bayangkan, masih ada hati seorang tidak ada hatinya begitu seorang ibu membuang anaknya kan. Iya. Tapi ya itulah, saya sangat bersyukur juga masuk di situ. Banyak sekali pelajaran yang saya bisa dapatkan. Ternyata banyak sekali juga ya kita Iya, dapat betul. melalui organisasi. Iya. Nah, terus itu selain ikut di organisasi, apa saja kayak selingan-selingannya begitu yang biasa Adam lakukan selain di organisasi? Selingan-selingan biasa. Iya, siap. Iya. Mau tidak mau, saya juga tidak bisa menyalahkan diri saya sebagai seorang gamers. Bukan seorang gamers sih, tapi hanya pemain saja, bukan seperti pro player Iya. pada di luar sana gitu. Intinya kan untuk mengisi kekosongan. Iya, mengisi kayaknya, kan? kekosongan. Iya. Kalau saya sih seperti itu. Ternyata kita main game juga ya. Iya, betul. Saya bukan seorang akademisi yang baca buku apa. Kan banyak orang-orang yang mengisi kekosongan, entah itu baca buku, entah itu nyanyi, main musik, main gitar apa. Oh saya beda, saya tuh main game gitu. Main game ya. Iya. Game apa nih biasanya yang dimainkan? Kalau saya sih, ya kalau masalah game sih banyak game yang sudah saya mainkan. Tapi untuk sekarang saya lebih berfokus kepada Mobile Legends gitu. Wah, Mobile Iya, Legends. Sama betul. nih, saya juga Mobile Legends. Nah, sama apa berarti ini? Aduh. Oh, Betul. ternyata selain organisasi
selingan-selingannya seperti bermain game begitu Iya. kan. Sebenarnya bukan hanya main game saja sih, Hmm. entah itu kita ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, entah itu di kafe di mana kan, itu juga sebagai refreshing saya, sebagai diri saya sendiri, bukan hanya main game. Kalau mengguli terus juga di organisasi kan agak Iya capek betul begitu Bang. toh, apalagi Saya- banyak sekali kita yang ikuti ini. Iya. Harus ada kekosongan sendiri juga kan. Iya betul sekali. Iya, iya. Nah, terus kan ini seperti yang saya bilang juga tadi, kita banyak menggeluti organisasi. Nah, terus itu di bidang akademiknya Adam bagaimana? Apakah ada kayak apa? Kayak serius begitu? Kayak maksudnya aktif juga di akademik begitu? Selain di Iya. organisasi. Secara diri pribadi saya sebagai mahasiswa, ya saya juga berkuliah, saya juga tulis tugas, saya juga ya pokoknya Ternyata rajin juga dia. iya, kalau mau dibilang rajin sih tidak juga. Saya tidak serajin seperti teman-teman saya di teman-teman saya di luar itu, tidak seperti itu juga. Tapi saya sebagai kewajiban saya sebagai mahasiswa, saya ikuti juga akademik, entah itu kuliah, entah itu tulis tugas, Seperti aktif juga ya kuliah. mau dibilang sih aktif, tapi Aktif. tidak seaktif kayak orang-orang. Nilai saya juga ya alhamdulillah tidak rendah dan tidak tinggi, pokoknya standar gitu. Bagi saya itulah Intinya tidak ya terlalu sudah buruk puas begitu, lah. Ya, ternyata. intinya tidak buruk juga sih, Iya, tapi iya. bagi saya itu sudah puas dan sudah istilahnya kalau di kampus kita sendiri itu kan minimal itu 3,50 ke bawah itu sudah rendah sekali, tapi saya alhamdulillah saya melewati nilai itu, begitu bagi saya. Baru ternyata mungkin bagi anda nih nilai itu nggak ada apa-apanya kayaknya, tergantung aksinya bagaimana ya kan hasilnya. Kalau bagi saya Iya, sih bagaimana ya, itu? mau bagaimanapun seorang mahasiswa kan berkuliah dan pasti butuh nilai, mau tidak Iya. mau tidak mau kita tidak bisa pungkiri hal itu. Saya juga sendiri begitu, pasti kita butuhkan nilai, tapi Tidak menjamin, tidak menjamin. iya tidak menjamin seorang IPK tinggi itu bisa sukses begitu. Tapi saya tidak menyalahkan juga yang nilai IPK-nya tinggi, tidak. iya, tidak. Ada juga nilai IPK yang tinggi tapi mereka sukses, dia dapat pekerjaan yang bagus. Ya. Tapi ada juga orang yang istilahnya nilai IPK-nya rendah, tapi dia bisa dibilang sukses begitu. Di luar sana kan Begitu. banyak, sudah banyak contoh-contoh yang bisa saya lihat. Di sinilah kita belajar bahwa kita juga tidak boleh melihat kita juga tidak boleh berpatokan harus nilai tinggi, dan kita juga tidak boleh berpatokan sama nilai rendah, atau kita tidak pedulikan nilai sama sekali. Tidak, tapi kita harus tetap jalani, ikuti arus itu. Kalau akademik akademik kampus kita kurikulumnya seperti ini, kita harus ikuti. Kalau kuliah kerja tugas gitu saja. Iya. Masa intinya jangan saling menyalahkan. Pasti setiap orang itu ada yang sukses, pokoknya ada juga yang gagal. Tapi ya saya rasa seorang mahasiswa pasti sudah dewasa dan berpikir itu bagaimana kedepannya saya ini, apakah saya harus begini, pasti sudah bisa menentukan dirinya harus seperti apa gitu kan. Tapi biasanya juga ada mahasiswa yang kadang itu dia fokusnya di organisasi sampai lupa kuliahnya. Biasanya tidak kerja tugas, ya semuanya biasa nilai mata kuliahnya error. Nah, itu bagaimana itu kira-kira? Iya, kalau bagi saya kita juga sebenarnya tidak boleh seperti itu. Kita harus menyeimbangkan namanya kuliah, kita juga fokus di organisasi, kita juga fokus di kuliah begitu. Kita harus berani kita mengambil sikap untuk bisa menyeimbangkan itu, entah itu dari segi waktu, kita harus membagi semua itu. Karena kalau mau dihitung-hitung memang sih kuliah sebenarnya itu cuma berapa persen saja kita dapatkan ilmunya. Itu kalau mau dipikir-pikir, ini bagi saya atau bagi orang-orang, saya tidak menyalahkan seseorang. Tapi kalau saya pikir ya, kuliah sebenarnya itu cuma berapa persen saja kita dapat. Selebihnya itu di organisasi. Ilmu-ilmu yang ada di organisasi tidak akan kita dapatkan di perkuliahan, di bangku kuliah itu sendiri. Jadi gimana ya? Secara
secara akademik kita dipandu oleh kampus, dan secara berproses khususnya untuk menjadi tambahan-tambahan ilmu yang lebih bermanfaat itu ada juga di organisasi. Jadi kita bisa menyeimbangkan begitu antara kuliah kita dengan organisasi kita. Kalau itu bagi saya, kita tidak boleh fokus terhadap satu saja. Kalau saya, karena ilmu itu luas. Ngapain lo kita harus berfokus satu saja? Iya, Ilmu iya, itu iya. luas. Apalagi hanya kuliah atau saya Iya, gitu betul. pulang Iya. pergi kampus langsung pulang ke kos Dan ulang lagi. buktinya kampus sudah menyiapkan juga organisasi, kan buktinya organisasi interkampus sudah menyiapkan. Kamu ke situ nggak apa-apa, tapi ya berani ambil risiko, harus siap mengatur waktu antara kuliah dan organisasi itu sendiri. Itu lagi risikonya. Ya maksudnya haruslah berani. Betul. Itu Iya. banyak juga nih ilmunya nih yang kita mau nanti. Wah, bukan banyak ilmu. Sudah banyak ini dia terangkan semuanya. Oke. Nah, terus ini, bagaimana nih sarannya bagi mahasiswa yang ingin menggeluti dunia organisasi, yang maksudnya yang antara kuliah tapi dia pengen juga menggeluti dunia organisasi. Nah, bagaimana itu sarannya atau tipsnya begitu? Kalau tips sih saya tidak bisa sampaikan, tapi kalau saran saya sih, kalau kayak mahasiswa baru gitu kan, dia harus pandai melihat situasi juga. Dia melihat dari sisi baiknya, dia juga melihat sisi buruknya. Dia mampu memikirkan bahwa misalnya kalau saya masuk di sini, apakah saya itu bisa membagi waktu saya, apakah saya harus istilahnya harus harus berani menyeimbangkan waktu saya begitu antara organisasi dan bangku kuliah seperti itu. Karena memang diri pribadi saya berat, saya saja masih belum seutuhnya bisa membagi antara kuliah dan organisasi, jujur saja Masih sepenuhnya belum. Iya, belum sepenuhnya. Kadang-kadang kalau saya sudah istilahnya bahasa sekarang bad mood atau Iya. bosan begitu kan, bosan. ya pasti kalau malas kuliah pasti ya gitulah, ke organisasi lah mungkin ada entah apa yang bisa dipelajari situ. Banyak organisasi menyiapkan hal itu pasti, dan tapi itu ya prioritaskan kembali kepada niat awal kan untuk niat kuliah. Dan pasti itu dari orang tua juga, kita juga tidak bisa menggunakan itu. Dan itu orang tua pasti mau anaknya sukses, harus selesai, harus dapat nilai tinggi kan. Pasti orang tua aja seperti itu. Orang tua tahunya begitu ya. Orang tua tahunya begitu. Tapi ya gitulah, saran saya mahasiswa mampu melihat apakah saya layak untuk memang masuk di organisasi ini. Berarti ternyata harus tahu sebenarnya mau masuk organisasi ini untuk apa begitu. Iya, betul. Iya. Sudah lumayan lama ini ya. Banyak sekali ilmu yang dibagikan ini. Ilmu. Nah, jadi bagi mahasiswa ini ya yang ingin menggeluti organisasi, nah silakan langsung konseling sama saudara kita. Tidak seperti itu. Iya. Karena sudah banyak di saran, maupun tips-tips juga banyak lah. Iya, betul. Istilahnya kita sharing saja begitulah. Iya. Nah, jadi sudah sekitar 20 menitan ini kita bicara. Terasa nih. Tapi intinya sudah tahu semua ya. Sudah tuntas sebenarnya. Nah, jadi kalau mahasiswa yang ingin menggeluti dunia organisasi itu juga harus tahu misalnya manajemen waktu kan, supaya juga fokus di organisasi tapi fokus juga di akademik, pendidikan akademik ya. Nah itu jadi cukup di sini saja. Mungkin bisa karena sudah banyak sekali nih. Nah baik teman-teman, nah ini sudah kayak informasi atau saran begitu dari saudara kita Adam bagi
teman-teman yang ingin menggeluti organisasi atau ingin kayak ingin mengikuti organisasi tapi masih bingung antar organisasi atau mau pilih fokus ke akademik. Nah, di sini kita sudah tahu bagaimana tipsnya, bagaimana sarannya supaya lebih fokus ke dua-duanya. Nah, oke, maka dari itu oke dah. Ya. Sudah. Sip. Sudah ya. Ya, oke. Nah, cukup sekian lah teman-teman. Semoga kita ketemu lagi di lain waktu nah. Iya. Kalau bisa juga tambah sering-sering lagi dengan saudara kita Adam. Siapa tahu bisa diundang lagi sini ya. Iya. Lebih mendalam lagi ceritanya. Oke. Oke. Sekian ya teman-teman. Semoga sehat selalu dan bisa berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.